Saya ketemu JK itu di junior sama senior Ususanda. Saya itu kan satu cabur sama dia. Oke. Cuman bedanya JK bawa Kabupaten Simalungun, saya bawa Kota Pematang Siantar. Karena kebetulan orang tua saya, bapak ibu saya itu usahanya warung tuak. Kedai tuak lah aku bilang, orang Batak bilang kedai tuak lah. Bedanya sama saya, pelatih-pelatih saya ini lebih connect, nyambung sama saya. Mereka menyampaikan sesuatu teknik itu saya cepat nyerap gitu. Karena mereka nganggap aku itu seperti keluarga bahkan anaknya di sana begitu. Halo para pecinta OnePride MA dimanapun kalian berada. Kembali bersama saya Suwardi Becalau dalam podcast OnePride MMA King Size New, pilihan nikmat para juara. Masih terngiang-ngiang di kepala kita dan teman-teman semuanya bagaimana serunya Fight Night 74 di mana gelar juara lightweight kerebut oleh seorang fighter berjuluk The Kick of Death. Waduh, serem. Banyak banget ya julukan-julukan di OnePride yang ada yang kick hunter, kick geledek, udah kayak Gundala aja saya ngerti ya gitu ya. Pokoknya luar biasa. Dan The Kick of Death kali ini bisa bersama saya. Kita sambut Ronald Masterna Siahaan. Gimana bro kabarnya? Abangku, ini aku manggil Ustadz apa abang aja nih? Abang aja ya? Abangnya boleh. Gimana perjalanan menuju ke sini? Baik, soalnya lancar kok, nggak ada macet bang. Oh, aman lah ya? Aman. Kalau boleh tahu sekarang tinggal di Medan atau di Bandung? Untuk sekarang, saya tinggalnya sama manajer aku, Pak Agung. Oh, di rumah, Bandung, di Bandung. Jadi di Bandung. perjalanan dari Bandung ke Jakarta lancar. Lancar aja. Luar biasa. Gimana kesehatan prima kah? Kesehatan ya prima lah, karena ini kan saya persiapan terus latihan jadi sehat-sehat aja lah bang. Nah, karena begitu apa ya, saya kenal Bang Ronald ya dari pertama kenal sampai sekarang perubahannya sangat banyak ya. Sekarang rambutnya sudah keren, udah kayak K-pop gitu bang. Apa terinspirasi oleh K-pop gitu? Enggak sih, cuman biar agak beda aja dari yang kemarin-kemarinnya. Gitu. Coba hal-hal baru aja sih. Atau terinspirasi sama Sehun gitu nggak? Saya sebenarnya terinspirasi sama Bang Suwardi. Kita sudah tua. Nah, terakhir tuh saya lihat di postingan Bang Ronald ya, pada saat mengambil sabuk dari Angga itu sempat posting tidur dengan sabuk. Itu apa sih yang dipikirkan, kenapa harus ditidurin gitu? Apa nggak takut beranak tuh sabuk? Sebenarnya karena gimana ya bang ya? Karena sebetulnya saya belum percaya sih saya bisa ngambil sabuk itu. Jadi kayak kayak kebanggaan tersendiri. Benar. Nggak percaya karena termasuk cepat ya aku bilang dapat sabuk itu karena aku debut itu 2021 bang. 2021 bulan 5 kalau nggak salah. Saya title fight 2023 bulan 11. Wah cepat sekali ya. Belum nyangka. Nggak nyangka itu kok aku bisa ya dapat. Sebenarnya saya dikasih title fight itu aja saya udah luar biasa bangganya. Tapi saya dikasih Tuhan itu bisa ngambil sabuk. Tapi emang sudah sepantasnya Bang Ronald itu udah sampai tahap ke situ sih. Nah, kenapa dia belum dijawab? Kenapa dibawa tidur? Saking senangnya. Belum nikah tuh. Bukannya itu bang. Kalau saya nikah sih masih jauh-jauh. Karena saking senangnya. Nih kita kayak pemain bola tuh juara. Saya lihat orang-orang atlet-atlet lain yang juara, medalinya tidur. Nah saya pengen aja buat gitu. Saya menang ngambil sabuk, nah saya tidur di foto gitu. Jadi kayak bentuk rasa kepuasan, rasa apa ya, kegembiraan kan di bawah tidur. Iya. Nah bang, kan banyak sekali nih orang-orang atau teman-teman fans OnePride MMA yang salah membedakan antara Ronald Siahaan sama Ronald Masterna Siahaan. Yang membedain itu apanya sih? Sebenarnya nama susah sih sebenarnya bang, karena banyak fansnya Ronald Siahaan yang tentara itu salah terkanya ke aku semua gitu, dan sebaliknya juga yang fansnya aku ke Ronald gitu. Sebenarnya bedanya nama kami itu, aku itu Ronaldnya ada D di belakang. Dia Ronaldnya nggak ada. Oh pakai L aja. Dan yang buat mereka itu salah terkait itu aku pikir sih kami itu sama-sama basicnya dari kungfu. Kungfu Naga Sakti. Atau mungkin sempat satu camp nggak? Kalau satu camp sih enggak sih, cuman perguruan kungfu Naga Sakti. Itu julukannya Ronald kan Naga Sakti bang. Saya juga perguruan kungfu Naga Sakti. Oh sama? Di kampung tuh. Nama kami sama, marganya sama, mukanya aja yang kebetulan nggak sama bang. Nah itu dia. Kalau sempat sama, pusing juga. Kembar.
Bingung kita. Bingung, mama aku juga pasti bingung. Dan kalian bermain di kelas yang berbeda. Berbeda. Ya? Kalau Rona kan kemarin-kemarin sering banget ngancem saya kan, gua tumbangin kamu. Tapi kalau Rona ini enggak, saya seneng sama Anda. Iya, Saya nggak iya, suka iya. sama dia. Nggak bercanda. Bercanda Rona, semangat ya yang mau tanding ya. Nah, kenapa sih dijulukinnya King of Death? The Kick of Death. The King of Death, The sorry, Kick ya. of Death. Nah, saya boleh cerita? Boleh Sebentar? dong, Nah, emang harus diceritakan. jadi awal saya debut One Pride itu saya sudah punya julukan tersendiri ya. Apa Saya mau buat itu The Frogman, Bang. Kenapa saya buat The Frogman tuh? Karena kebetulan orang tua saya, bapak ibu saya itu usahanya warung tuak. Kedai tuak lah aku bilang. Orang Batak bilang kedai tuak lah. Sebelum kita terusin ya, jadi kita kasih info ke teman-teman bahwa kedai tuak tuh kalau di Medan tuh hal yang umum, jadi biasa, bukan yang gimana banget ya. Lanjut Bang. Nah, jadi saya itu dari SD, bahkan sampai sekarang pun kalau saya pulang ke kampung itu saya masih cari katak di sawah. Nah, katak itu nanti diolah mama untuk tambul di warung. Buat orang yang minum tuak makannya katak tuh gitu. Nah, jadi saya terinspirasi, wah keren nih kalau aku buat julukan. Tuh, saya kan mau debut tuh. Mereka tanya julukannya apa Bang? Saya mau buat Frogman gitu. Cuman JK-nya ngelarang. Oh JK JK yang Saragi, ngelarang. ya. Tuh. Ah nggak usah lah, kau kan sama abang. Dia bilang kayak gitu. Abang tendangan maut. Kan kau juga sama saya, suka nendang gitu. Jadi ya udah kamu buat tendangan maut itu versi bahasa Inggrisnya. Terjadilah The Kick of Death. Itu ceritanya. Dan terbukti ya pada saat bertanding pun ya kick of death itu keluar terus Keluar. gitu. Luar biasa. Nah, kalau boleh tahu Bang, kan namanya di Lapo itu kan ada minum tuak sama tadi tambulnya apa? Katak belut. Nah, terus mereka kebiasaan nyanyi ya. Apakah Nyanyi. begitu habis konsumsi itu bisa naik 2 oktav gitu nggak? Tapi kalau orang Batak sih memang rata-rata pada suka nyanyi, Bang. Iya, dan pinter-pinter ya. Makin nambah tuak makin tinggi suaranya. Oh. Benar. Karena kalau belum masuk tuak itu dia masih malu-malu. Masuk bius itu udah digasnya semua nyanyi. Udah gak punya kemaluan. Iya, Gitu. Oh, beda. beda lagi, Bang. Oke Bang. Bang Rona, kalau boleh diceritain nih, perjalanan singkat dari Siantar ya? Siantar. Dari Siantar menuju ke Jakarta dan diadopsi oleh Satria Negara itu seperti apa sih singkatnya itu? Sebenarnya kalau aku ceritain bisa 1 hari, Bang. Cuman singkat aja ya. Iya, Nah, jangan. Saya juga nggak mau. saya ketemu JK itu di junior sama senior Ususanda. Saya itu kan satu cabur sama dia. Oke. Cuman bedanya JK bawa Kabupaten Simalungun, saya bawa Kota Pematang Siantar. Nah, saya terjun ke One Pride itu karena saya kalah tentara awalnya. Oh, maksudnya tidak lolos di tentara? Saya 8 kali daftar tentara. 4 tahun saya gagal. Nah, saya nggak punya pilihan lain, nah dia tarik saya. Nah itu. Nah, saya sebelum ke Bandung, Siantar, Simalungun, Medan itu tempat latihan aku. Cuman bedanya, saya itu nggak seperti yang di Bandung, Bang. Bedanya saya itu di Siantar itu latihan sendiri. Saya merangkup semuanya. Saya pelatihnya, saya yang cari program, saya atletnya juga. Sedih sebenarnya, Bang. Nah, JK bawa saya ke Bandung. Tapi sebelumnya JK udah titipin ke Pagung dulu. Dia udah ngasih tahu duluan. Udah nggak dikasih tahu Tapi dia duluan. belum ngasih tahu aku. Oke. Dia izin dulu ke bapak. Nah gitu. Saya mau antarin atlet gitu. Ya dan kebetulan Pak Agung setuju aja. Nah gitu. Nah dia bilang ke aku sebelum dia berangkat ke Road FC kemarin ke Singapura. Iya. Nah kalau nggak salah. Nah dia udah titipin aku. Dia bawa aku. Kamu mau nggak latihan di Bandung? Ya saya mau dong Bang gitu. Mau ya udah. Singkat cerita saya dibawa ke Bandung. Saya dititipin ke tempat Pak Agung. Begitulah Bang. Sampai sekarang saya masih sama Bapak Agung. Wah, luar biasa teman-teman ya. Nah, perubahan besar apa saja pada saat Bang Ronald ini pindah di Satria Negara ini? Yang aku rasa banyak sih Bang. Karena di Bandung saya di Satria Negara itu saya lebih benar-benar seperti atlet profesional. Kenapa saya memiliki beberapa pelatih? Saya punya 5 pelatih berbeda. Nah itu mungkin kalau saya bilang pelatih ya memang pelatih itu pada bagus-bagus semua ya. Cuman bedanya sama saya, pelatih-pelatih saya ini lebih connect, nyambung sama saya. Mereka menyampaikan sesuatu teknik itu saya cepat nyerap gitu. Karena mereka nganggap aku itu seperti keluarga bahkan anaknya di sana begitu. Berarti sudah benar-benar menyesuaikan atau Benar, adaptasi dengan benar. Bandung ya? Iya. Bahasa Sunda mungkin udah bisa? Kalau bahasa Sunda sih, tapi saya keturunan Sunda juga Bang. Oh iya? Mama saya asli Sunda. Oh aduh. Cuman bahasa Sunda saya masih nggak ngerti sih. Koyem-koyem. Iya masih. Koyem Cuman buah. taunya yang kotor-kotor aja saya diajarin. Oh Bang. jangan boleh.
sebisa mungkin kita belajar dengan hal-hal baiknya saja. Nah, perubahannya lagi Bang, saya fisik, mental, Oh, karena program ya? iya, teknik. Jadi kalau bedanya saya di kampung dulu ya, saya di kampung sama di Bandung itu bedanya sangat jauh ya. Karena kalau saya dulu waktu di Medan, saya mau latihan itu harus lihat YouTube Bang. Latihan apa untuk hari ini, saya cari dulu YouTube nih, latihan begini-begini, latihan beban begini-begini. Nah kalau di Bandung, ibarat kita makan, kita mau makan itu makanan sudah disediain, tinggal kita makan. Nah itu bedanya. Kok enak Bang? Itulah bedanya Bang. Saya juga mau diadopsi lah gitu. Pak Agung adopsi saya. Itu aja sih bedanya. Saya punya anak 3. Iya. Itu udah ngesusahin Bang. Ngesusahin itu namanya. Udah sedikit banyak jelas banget ya bagaimana perjalanan dari Siantar ke Bandung dan perlakuan yang profesional ya. Benar. Dari Satria Negara khususnya Pak Agung ya. Iya. Nah, sedikit mengulas kisah nih, tadi kan kita sudah bicarain beberapa hal tentang JK. Iya. JK di mata Bang Ronaldo seperti apa? Abang. Abang, kakak Iya, gitu ya? kakak ya, abang. Senior abang. Kebetulan kan istrinya satu marga sama aku Bang. Jadi makin dekat lagi sebenarnya. Oh, satu marga itu Satu ya? marga, istrinya itu satu marga sama aku, Siaan. Siahaan. Iya. Kalau yang Ronaldo yang satu itu Siahaan juga ya? Siaan juga sama. Cuman dia Siaan kecil, saya besar. Bedanya? Bedanya? Bedanya apa? Bedanya yang mukanya lebih ganteng saya. Saya kira marga juga ada berat badannya gitu Oh kan? enggak. Ya, oh, Siahaan lightweight apa? Iya. Siahaan flyweight. Oh iya. Beda. Beda. Oke, ngerti banget. Nah, puas. Nah, sosok yang paling berjasa nih di karir Abang selama menjalani profesi sebagai fighter one fight nih siapa? Ya tim saya, Satria Negara. Satria Negara. Ya, Pak Agung, Ibu Indri, semua keluarga saya, pelatih-pelatih saya semua itu support semua sama aku Bang. Bukan main support mereka sama aku. Oh, seperti benar-benar kayak anak sendiri ya. Kembali lagi saya tawarkan, Pak, saya pengen diangkat. Kalau Bapak berminat ya. Nah, Pak Agung di mata Bang Ronald seperti apa tuh? Apakah dia seorang bapak atau mungkin pengayom atau apa gitu? Sebenarnya sudah merangkum semua sebenarnya Bang. Udah bapak lah, udah memang kayak aku bapak, udah anggap kayak bapak kandung kan gitu. Saya dulu ke Bandung itu tinggalnya, pertama saya latihan itu tinggalnya di hotel Bang. Dulu saya tinggalnya di hotel. Nah, hari demi hari saya ditarik ke rumahnya. Atau kehabisan uang atau gimana? Bukan kehabisan uang sebenarnya. Ya udahlah biar dekat gitu. Kamu tinggal di rumahku aja sama anak-anak aku katanya gitu. Fighternya sombong banget tidak? Gitu Bang. Iya. Saya 2 minggu dulu waktu persiapan lawan Alan, saya dibawa JK dititipin, saya itu tinggal di hotel 2 minggu. Kurang lebih 2 minggu. Oh, transisi dari Siantar ke Ya, Bandung. awal ya, mau saya ke Satria Negara 2 minggu. Nah, selesai tanding, saya kan masih ke Bandung tuh, nggak langsung balik ke Siantar. Seminggu dulu recovery, nah di situ saya udah tinggal di rumah. Oh, apa pada saat itu masih berpikir bahwa wah saya nggak enak nih deket dengan Satria Negara atau gimana, makanya tinggal di hotel biar nggak nyusahin atau gimana itu? Sebenarnya tinggal di hotel itu ya bapak yang siapin juga sebenarnya Pak. Oh. Pak Agung juga yang siapin hotel. Biasa ya. Cuman saya mau pulang itu, aku segan dulu Bang, awal kenal bapak ini segan. Waduh, aku bisa nggak pulang dulu ke Siantar kan gitu. Karena aku kan dititipin segan Bang, dititipin ke rumah orang, main cabut aja ke Siantar kan bingung juga kan bapak itu nanti kan. Segan aku, takut, izin dulu lah, Pak saya boleh pulang. Tapi bapak itu ngerti gitu, kamu pulang dulu lah gitu. Ibaratnya kayak ngasih dulu pulang gitu. Luar biasa. Kalau boleh tahu nih nomornya Pak Agung berapa? Boleh Bang, boleh. Mau nggak? Nanti sini. Luar biasa. Nah, kan kita sudah ngebahas Pak Agung bagaimana kebaikannya, bagaimana apa ya, luar biasa beliau. Kita langsung undang saja karena tadi sengaja saya undang Pak Agung nih. Diam-diam saya punya nomornya juga. Oh iya. Kita sambut Pak Agung. Pak Agung. Bapak. Nah, sepertinya ini saya tidak dapat adopsian ya, karena dikacangin langsung ke sana. Gimana Kang? Sehat? Alhamdulillah, Luar sehat. biasa. Nah, ini kayaknya nggak pantas nih. Kalau sayanya duduk, kan Agungnya berdiri. Kita tuh ke tempat. Boleh. Enggak. Aduh, kemana ini? Kita ke sini. Boleh. Termasuk kopinya juga nih. Boleh. Aduh. Ya, mohon maaf karena sayanya pendek jadi kayak gini ya, nggak apa. Nah,
Kang Agung, selamat datang di podcast One Siap, makasih, Kang. King Size New, pilihan nikmat para juara. Amin. Nah, kan tadi kita udah cerita banyak yang mengenai gimana luar biasa Kang Agung Wah, mendidik Bang Ronald, bagaimana mengelola camp dengan baik, Oh, iya. dan ada cerita JK juga luar biasa. alhamdulillah. Menurut Kang Agung gimana sih Ronald di mata Kang Agung nih? Sosok Ya. seperti apa? Ronald ini di mata saya, di mata keluarga saya, di mata pelatih udah dianggap seperti keluarga ya. Sudah dianggap seperti anak saya, karena anaknya saya paling besar juga seusia dia sih. Nggak ada yang usia saya gitu. Enggak ada ya. Jadinya jadi paman ya. Jadinya paman. Jangan panggil aku anak kecil paman. Ya Ronald sosok yang baik, atlet yang disiplin, mandiri, dan dia tahu tanggung jawab. Itu yang nilai plus di mata kita semua, di mata Satria Negara. Wah, Gitu. biasa. Selain disiplin juga penurut juga ya. Sangat penurut. Dia itu disiplin banget. Momen apa nih yang paling berkesan antara Kang Agung dengan Bang Ronald nih? Momen yang berkesan tuh banyak banget ya. Mungkin kedekatan saya tuh dengan Ronald lebih dekat dari anak kandung saya sendiri, bayangin. Karena apa? Kita latihan sehari itu 3 kali. Pagi-pagi ketemu latihan fisik, siang latihan teknik, malamnya sparring bareng-bareng rolling begitu. Jadi udah setiap itu pertemuan tuh, sementara anak-anak saya ada yang sekolah, ada yang main, tapi kalau sama Ronald udah setiap hari full seminggu itu ketemu terus sama ya rolling, ya pelukan, ya keringetan barengan Jadi semua. volume bertemunya lebih banyak Ronald daripada anak-anak Iya, kandung seperti kayak gitu. Agung sendiri ya. Betul. Sama istri sendiri juga begitu. Jadi lebih memilih meluk Ronald daripada istri. Iya, lebih berisi ya. Waduh. Nah, pada saat kemarin kan sempat lebaran tuh Kang. Ya. Nah, Ronald ini pulang atau ikut diajak dirangkul bareng-bareng di sana tuh? Oh enggak, malah Ronald stay di Bandung. Oh iya, Tetap latihan malah. pelatihan. Tetap latihan full selama bulan puasa. Kita puasa ya, kebetulan kan Ronald tidak puasa, tetap latihan normal. Hanya libur itu hanya hari Lebaran pertama aja ya, Nol ya. Iya, Pak. Lebaran kedua udah dikasih program juga, udah latihan lagi. Iya, Begitu. Ada kemungkinan mungkin tahun depan login kali ya. Nggak login lagi itu. Pak Ustadz jangan lah Pak. Subhanallah. Nah, kan tadi kita udah gimana momen-momen semangatnya, Betul. momen-momen mungkin sedikit tadi ada haru-harunya juga sih karena ngebahas bagaimana kebaikan Pak Agung ya. Iya. Momen lucunya ada nggak nih? Saya ada nih Pak. Apa boleh Saya boleh. pernah dikerjain Bapak. Gimana? Dulu kalau nggak salah itu pagi-pagi ya, jam-jam 7 atau jam tengah 7 itu. Iya. Nggak tahu Sabtu apa Minggu. Aku curiga Bang. Nggak pernah aku sejarahnya aku ajak lari itu naik motor Bang. Ya kalau lari jogging itu dari rumah aja udah lari kan. Ini curiga aku dibawa naik motor, saya diboncengin. Terus gimana? Terus aku dibawa, kalau orang Bandung tahu pasti cartil, cari ngintil. Cari Nah ngintil. itu nanjak terus Bang. Iya, betul. Itu 5 km sampai puncak tuh dari bawah, dari perumahan. Tapi nggak ada datarnya, nanjak terus ini. Diturunin, duh kamu lari ke atas. Tadi bapak itu ngikutin, Tetap naik motor ngikutin tadi? motor. Kalau bapak itu nggak ada, pasti saya jalan di tengah jalan. Capek Bang. Ya nanjak terus ya. Ini betis sudah bengkak nih ke papahannya kan. Ayo Nal, champion. Otakku ini jadinya gas terus lah Itu jadinya. momennya sebelum pertandingan lawan. Persiapan lawan enggak? Persiapan lah enggak? Iya, betul. Persiapan lawan enggak? Jadi sebenarnya ngerjain tapi sambil ngedidik juga ya. Itu trek rahasia sebetulnya. Tapi hampir semua atlet binaan Satria Negara tuh pasti ke situ. Ngerasain Termasuk tadi. JK. JK Ngerasain juga, treknya dia. termasuk JK tuh berapa kali dia tuh treknya di sana, ya alhamdulillah dia akhirnya bisa lolos di UFC waktu itu, saya masih ingat. Terus beberapa atlet karate, karena saya juga ngebina atlet-atlet karate di kota Bandung. Ya kebetulan juga mereka suka latihan bareng. Nah pas Ronald ini momennya tepat banget nih, kita kerjain dulu kayak gitu kan. Tapi nggak kapok kan? Cobain dulu lah, Bang, cobain. Biar tahu. Nanti baru Cobain dulu diadopsi ya. Cobain dulu. Kalau saya udah banyak cobaan jadi nggak bisa dicobain. Nah Kang Agung, tadi kan saya sedikit banyak sudah ngedenger dari Ronald ya bagaimana perlakuan Kang Agung di sana tuh sebagai camp yang profesional banget ya. Itu Alhamdulillah. gimana sih natanya Kang Agung? Ya. Karena kan biaya makan, tempat latihan semuanya kan perlu biaya gitu kan. Iya, Nah, iya ini memang. yang jarang banget
camp-camp di Indonesia yang praktekin gitu kan? Ya, mungkin pertama saya memang senang hobi ya. Karena saya emang keluarga bela diri. Ayah saya dari judo dan boxing. Kakak saya yang pertama dari karate. Kakak yang kedua juga di wushu, Pak Jedwin yang di Iya, Pak BFC. Jedwin, ya. Dan saya juga basic tuh sebetulnya saya di boxing. Saya karir tuh di tinju amatir. Dari Porda, terus dari Kejurnas dan lain-lain, Prapon dulu saya sempat ikut juga kayak gitu. Jadi ya saya benar-benar mengalami banget gitu dunia atlet itu seperti apa. Iya, Susah. iya. Zaman dulu kan atlet itu tuh nggak kayak sekarang. Susah. Waduh, dulu saya Susah, masih ingat latihan itu cuman dikasih bukan kayak air botol sama jeruk satu, udah itu tesnya tuh kayak begitu doang. Sementara boxing, waduh, latihan pagi siang gila-gilaan kayak gitu. Nah, saya ingin mungkin sekarang zaman udah berubah. Jadi saya lebih menganggap bukan atlet, tidak ada junior, tidak ada senior, yang ada tuh keluarga. Supaya apa? Supaya kita tuh semestrinya dapat gitu. Feel kita juga dapat. Ronald saya anggap sebagai anak, atlet-atlet yang lain juga saya anggap sebagai anak, sebagai keluarga. Jadi ya, jadi apa ya? Kita tuh jadi lebih dapat gitu, dapat solid gitu. Emosionalnya Ya dapet gitu. ya. Makanya saya didik tuh bina semuanya atlet itu semua sama rata. Jadi ya harus pertama itu biar bisa berprestasi kan harus nyaman dulu. Iya. Gitu. Tidak bisa dengan kita itu olahraga prihatin ya. Kita kalau udah di pertandingan kita sudah bubuk dipukulin, udah capek di latihan apa segala macam, ya kan itu kan namanya prihatin ya kan. Iya, benar. Nah, sekarang kondisi situasinya kalau di lingkungannya tidak nyaman, waduh, dia pasti akan ada sesuatu yang secara mental akan kena gitu. Dan nggak jalan Betul, latihannya. betul. Makanya saya jujur, setiap dia mau tanding, yang saya selalu bisikin sama dia, saya teriakin tuh nah, ingat keluargamu, ingat adik-adikmu, orang tua, semua itu ada di belakangmu. Nah, itu yang selalu kita kedepankan gitu. Gitu. Ya, sama bisikannya istri saya juga, cicilan ya. Itu kencang banget itu langsung ya. Kencang. Wah, itu. Tensin naik. Napas langsung disal itu. Akan begitu besar pengorbanannya Kang Agung buat kemajuan bela diri. Nggak cuman mengurus Rona, tapi sebenarnya juga buat orang-orang Bandung juga ya Kang ya? Ya, betul. Ya, alhamdulillah saya tuh memang selain senang olahraga, senang berorganisasi. Kebetulan juga saya ngebina anak-anak jalan. Nah, itulah sejarahnya Satria Negara itu kenapa. Saya sebelumnya saya ngebina anak-anak jalanan yang nggak mampu. Kebetulan saya bina, terus saya jadikan atlet, dan bahkan ada atlet saya tuh, Obi mungkin kenal, Robi. Oh iya. Ya, gitu. Dia tuh dari SMA ikut sama saya. Sampai dia sekarang mau ngambil S2, dan itu semua dari beasiswa, terus bisa kuliah. Itu kan dari olahraga kayak gitu. Jadi ya ada kepuasan tersendiri lah buat saya tuh. Kalau ada anak-anak kita yang jadi gitu. Jadi ya. Betul, gitu. Ini info buat teman-teman semuanya nih. Tidak jarang orang yang peduli dengan bela diri, dengan memajukan bela diri atau memajukan atletnya ya. Itu bisa dihitung dengan jari, dan salah satunya Pak Agung nih. Amin, Luar amin, biasa amin. bisa memajukan. Nah, Ronald, apa yang ingin Ronald katakan ke Pak Agung, mumpung kita lagi di sini, 4 mata, 6 sih maksudnya. Ya. Mata kaki ada. Tentang mungkin ya yang selama ini beliau berikan ke Ronald, mungkin silakan. Ya, buat Bapak Agung, terima kasih banyak ya Pak. Karena gini Bang Suardi, pengalaman aku juga seperti yang Abang bilang tadi, saat saya di kampung itu, untuk mencari sosok seperti Bapak Agung ini, aku bilang nggak ada. Saya bilang nggak ada. Nggak ada ya. Yang mau ikut campur. Bahkan atletnya latihan, Bapak itu juga latihan loh. Luar biasa ya. Jarang loh yang punya camp, Ikut atletnya mau tanding, kan jarang tuh. Dia tuh ikut latihan roll sama saya. Latihan. roll apa Bahkan segala. semua sama atletnya gitu. Apa kebutuhan atlet itu tanpa atletnya minta juga udah disodorin tuh. Jarang. Aku bilang nggak ada sih dapat Bapak seperti Bapak ini, apalagi di daerah saya. Nggak ada. Mungkin Jadi ada beberapa kata apa yang singkat tapi pengen bentuk ucapan terima kasih mungkin ke Pak Agung.
Ya itu tadi, terima kasih banyak Pak sudah menganggap saya, sebenarnya jadi sedih nih Bang. Nggak apa-apa Bang. Ya nggak apa. Ya namanya keluarga seperti ini. Ya, makasih banyak sudah menerima saya di keluarga Satria Negara, walaupun cuman saya sendiri yang Batak. Tanpa Bapak itu membedain saya dari suku mana, ras mana, Bapak itu bisa terima saya. Bahkan orang tua saya itu sampai nangis kalau saya bicara tentang Bapak ini. Orang tua itu sampai, apalagi mama ya, mama itu baik kau sama Bapak itu, berterima kasih kau sama Bapak itu sudah nampung kau di Bandung, begitu Bang. Jadi saya tuh nggak bisa, kalau nggak, sebenarnya nggak terungkapkan lagi Bang. Paling hanya dengan kemenangan lah aku bisa bayar semua itu. Yang apa yang diberikan Bapak ini sama aku, hanya kemenangan lah yang bisa aku kasih. Walaupun ibaratnya jauh-jauh lah, saya pun kalah, Bapak itu pun nggak marah. Ya itulah hasil yang terbaik, yang penting saya persiapan itu benar-benar maksimal. Itu aja sih. Pak Agung mungkin apa yang mau sampaikan? Aduh, ini agak sedikit. Yang sedih saya nih Pak. Ya, apa ya, saya tuh memang punya cita-cita, punya impian lah gitu. Makanya kenapa camp saya disebut nama Satria Negara, saya ingin menciptakan kesatria dari negara kita gitu ya, negara Indonesia. Dan alhamdulillah kemarin dengan ada JK bisa melangkah ke UFC Dari Satria Negara tuh. berawal dari Satria Negara hanya seminggu. Saya masih ingat tuh setelah dia pertandingan terakhirnya itu dengan Hatoropan ya kalau nggak salah itu. Ya, ya. Hatoropan tahunya dia jadi jadi pengganti ke sana, dan akhirnya sampai sekarang bisa di sana. Saya tuh punya kebanggaan lah. Dan apalagi sekarang ada penerusnya juga, Ronald yang sabuk yang dulu pernah dipinjamkan. Iya. Dan akhirnya bisa direbut kembali, bisa diambil kembali, dan ya mudah-mudahan juga Ronald bisa ke depan bisa menyusul seperti JK. Amin. Dan satu lagi impian saya, kita atlet sudah ada nih di UFC, tapi saya juga ingin ada camp di Indonesia yang bisa yang ikut serta mencetak ke luar negeri gitu, untuk di internasional seperti UFC lah, atau Brave, atau PFL, ataupun Cage Warrior dan lain-lain. Ya kita tetap membawa nama Indonesia gitu, membawa camp kita gitu. Ya saya bersyukur lah sekarang JK mungkin di luar negeri ikut dengan camp di sana. Nah, tapi kenapa enggak ke depan kita juga mampu gitu loh, bahwa camp yang selevel itu. Selevel itu gitu. Dan karena kalau secara program mungkin ya sekarang juga kita semua update lah ya. Betul. Dan saya juga punya keyakinan bahwa kita pasti bisa begitu. Ya siapa tahu itu titik awalnya ada di Satria Negara begitu. Amin. Siapa tahu mungkin yang punya sponsor atau produk ingin sponsor Satria Negara untuk menjadi camp yang besar yang bisa menyalurkan atlet sampai ke tingkat internasional kan. Itu satu kebanggaan juga di Satria Negara. Semuanya Satria Negara itu mandiri. Tidak ada subsidi dari apapun dari pemerintah ataupun dari sponsor. Mungkin boleh ditanya ke Ronald. Ya itu entah apapun juga ya. Ya alhamdulillah lah. Itu karena kecintaan saya, terus ya sudah menjadi bagian hidup saya lah ini tuh. Itu pengorbanannya luar biasa. Gila itu. Gila. Yang jarang dimiliki. Nggak pernah ada sih. Jadi kalau kita ngebahas ini makin jauh sih. Kita langsung ke depan ya. Kita bahas ke WLF atau Wuling Feng ya. Sekedar info nih buat teman-teman para pecinta One Pride MA di mana berada. Pada bulan Juni nanti One Pride akan bekerjasama dengan salah satu mungkin One Pride yang luar negeri, yaitu Cina yang namanya Wuling Feng. Ada 9 fighter dari Indonesia dari One Pride yang akan melawan 9 fighter dari Wuling Feng. Let's go. Dan siapa-siapa saja rahasia dong. Tapi salah satunya ya yang akan bermain adalah Ronald Masternasia. Cem, gimana nih persiapannya? Apakah udah siap-siap atau belum? Atau lagi ngeker-ngeker lawannya? Udah tahu namanya belum itu? Kalau namanya sih susah Bang namanya. Cina banget namanya, susah. Jadi aku nggak ingat-ingat. Tapi kalau masalah persiapan, saya selalu siap. Mau kapanpun itu, saya siap. Karena saya selalu persiapan Bang sebenarnya.
Di balik saya berani bilang kapanpun saya siap, tapi saya udah nyiapin di belakang bahwa saya itu benar-benar udah menyiapkan diri saya untuk main, untuk bertarung. Luar biasa. Ini harus ditiru nih. Jadi seorang fighter tuh nggak latihannya nggak cuman pada saat Gitu. dipanggil fight, tapi Betul, tiap betul. hari. Jadi Setuju. suatu saat fight Iya, siap ya Pak harus ya. siap. Jangan kayak saya ya kan. Tapi saya terinspirasi sama Ustadz. Lah subhanallah. Luar biasa. Aduh, Ustadz jadi malu. Nah, Ronald kan akan dihadapkan dengan fighter dari Cina. Ada strategi khusus nggak? Atau mungkin sudah pernah lihat videonya? Atau mungkin spill mukanya, hobinya apa gitu? Kalau masalah untuk nge-spill lawan saya sih, saya tuh enggak sih. Nggak? Mungkin pelatih-pelatih saya. Iya, Oh, iya. tugasnya itu ya? Bapak, betul. kalau aku itu cuman latihan aja. Ibarat kayak Betul. satuan tempur aja, dibilang tempur lah gitu. Gas gitu aku. Dibilang bapak main ya ibaratnya gitu. Pak. Kalau masalah mencari tahu lawan saya itu siapa, enggak. Saya nggak pikirin lawan siapa. Sama dulu seperti lawan Mas Angga ya. Iya, Nah, iya. itu. Mungkin banyak teman-teman di luar sana, bahkan teman saya itu yang meragukan aku. Cuman ya saya suka disepelekan nggak apa-apa. Tapi di balik mereka sepele itu saya sudah siapkan. Saya udah rakit. Bapak-bapak pelatih-pelatih itu udah ngerakit aku. Biarkan nanti saya kasih kejutan. Nah itu. Dan Ronald benar tuh ya. di take down sama Angga pasti selesai di bawah. Tapi saya buktikan. Nah itu. Di balik mereka mesepelekan saya udah siapin. Saya udah benar-benar. Saya berangkat dari Siantar ke Bandung untuk jadi juara. Dan benar saja pada Fight Night 74 kemarin Terbukti. ya semuanya terkejut Iya. gitu. Saya juga terkejut. Masa keren. Tapi keren. Selamat Om Lihat. Nah, tadi kan Ronald bilang bahwa semuanya udah diintip sama mungkin Iya. jajaran pelatih. Iya. ya. Betul. Gimana Kang Agung? Apa sudah ngintip-ngintip loh? Iya sih, kalau kita lihat calon lawannya Ronald ini sepertinya orang striking. Oke. Ya tentunya juga nanti seru nih, karena kan Ronald juga sebetulnya basicnya dari Striking striking juga juga. ya. Jadi, tapi untuk bawahnya pun juga selama ini terus Ronald kita isi dengan materi-materi, dengan teknik-teknik. Dan keberuntungannya juga, jadi ada pertandingan, tidak ada pertandingan, Ronald ini memang terus berlatih gitu. Ya, dengan volumenya yang hampir sama, cuman bedanya kalau sebelum ada pertandingan ya dia masih bebas makan lah. Bedanya nanti kalau sudah mendekati ya mulai masuk ke masa cutting kayak begitu. Jadi ya kalau secara teknik, secara fisik, secara mental ya insya Allah Ronald udah siap selalu sih. siap lah Udah ya. siap seperti itu. Mungkin makan apa yang dihindari kayak paku mungkin. Obeng perkakas gitu. Semua saya makan, Pak. Kecuali kursi. Nah, Ronald, apakah ini pertama kalinya Ronald bermain di kancah internasional, khususnya MMA? Iya. Ini debut saya internasional. Ada rasa deg-degan nggak gitu? Sebenarnya enggak sih. Kenapa saya? Saya enggak nervous gitu ya. Karena saya yakin dengan persiapan saya, Bang. Karena Satria Negara itu punya embel-embel gitu bahwasanya bunuh lawanmu di oktagon itu halal namanya. Itu yang selalu melekat aku di dalam pikiranku. Itu Bapak yang kasih. Jadi saya persiapan itu buat bunuh lawan aku nanti di oktagon. Siapapun itu orangnya, begitu ring ditutup saya makan. Saya yang takut. Kira keren luar biasa. Dan itu kayak harus ditiru sama petarung-petarung kita ya. Begitu masuk ya keluarkan buah semua ya kan. Jangan keluarkan takut. Kita lanjut. Nah, targetnya apa ini? Kalau nanti suatu ya mudah-mudahan ya menang di WFL di Wuling Peng ini, targetnya apa? Atau mungkin terus berlatih atau buka camp atau apa gitu? Ya kalau target ya pasti fokus berkarir dulu, Bang. Karena saya masih umur 23 tahun. Belum ada mikir yang namanya buka camp ya, belum, masih jauh lah. Saya masih fokus berkarir. Nah, kalau nanti Tuhan ngasih izin saya menang melawan Cina, ya kalau bisa saya main di internasional nanti ke depannya, ya saya pengen main di internasional. Karena di usia saya yang masih muda, saya masih prima nih. Gitu. Saya akan fokus berlatih terus.
Target pokoknya JK berikutnya lah ya. Iya. Amin, amin. Luar biasa, amin. Harus. Kita kasih semangat dan doa yang terbaik buat petarung-petarung Indonesia yang pengen Amin. berlaga di kancah internasional, guys. Harus dong. Itu harus punya mimpi. Iya. Karena itu Mas Wardi, karena saya itu punya target tadi kan. Kita kan punya target nih. Saya kalau sudah berangkat dari Siantar itu sudah menyerahkan diri saya ke Bandung itu, bukan main-main kan gitu. Saya benar-benar latihan karena saya mau datang itu menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Amin, Betul. amin, amin. Amin. Keren. Kita kasih tepuk tangan dong. Best of the best ya. Ya. Nah, ada planning pengen menikah? Belum sih, belum. Atau mungkin nambah pacar gitu? Belum. Pacar sudah ada belum? Belum. Saya gini, Mas Wardi, kalau saya punya pacar, Tanya Pak Agung nih. saya nggak fokus mencari ya. Ah, Saya nggak mau mencari karena saya masih fokus latihan. Tapi kalau memang waktunya pas, saya dapat pacar, ya nggak apa-apa. Cuman untuk saat ini saya nggak mau mencari Iya. gitu. Saya fokus latihan karena nanti suatu saat saya pacar, saya pasti akan membagi waktu saya untuk ke dia. Saya mending latihan aja dulu Mas Wardi. Fokus Fokus karir dulu ya. ya. Karena masih 23 tahun. Oh, 23. 23. Keren loh, yo. Berarti belum Belum kepikiran untuk tuh. itu. Belum kepikiran. Tapi emang bener Pacaran sih. belum gimana? Memang bener kayaknya belum punya pacar. Soalnya Senin sampai Sabtu latihan. Hari Minggu ke gereja. Iya. Terus Wih. pulang lagi ke rumah. Udah. Tapi masih suka cewek kan? Masih. Aman. Tolong diluruskan Pak Ustadz. Masih lah, masih. Nah, Pak Agung baru saya dapat kiriman video nih. Bukan kiriman video prank atau apa, tapi calon lawan Ronald nanti Wow. di WFL versus Warung MA. Anjing banget itu. Wow. Dapat dari mana nih? Aduh. Wah, intelijen. Ada intelijen nih. Iya, coba kita lihat ya bagaimana cara bermain dia. Siapa tahu bisa jadi gambaran kita nanti buat program latihan dan bisa nyiapin dia dengan baik. Betul. 这队者来自日本的蓝毛运动员， Gila, sedih banget. 又遇上了来自中国的陈翔先。 Ini nggak tahu 非常 artinya. 有意思啊，就是在新闻发布会上，什么时候没干，净秀肌肉了。对对，的确两个人的肌肉 Nampaknya badannya bagus banget Iya. ya. 体脂率都非常的低啊。 Berisi. 其实刚刚出场的时候，我介绍这个陈长先啊，出场了做过解 Oh, 说， oh sini, wah, se. 也是他的首秀， Singolik. 形成过对 Oh, sepertinya lawannya udah tahu kalau Betul. Oh, iya kan? Iya. Iya. Makanya dia ambil single leg terus. 陈翔先24岁，身材 Oh, 26岁。 ini karena take down kayaknya nih di sini nih. 有着6公分的优势，臂展上是山田佑辅1公分的优势， Wah, 170。 seru. Nah, kita lihat cuma sebentar nih seperti awal finishingnya nih. 大比分是3-1啊，中方战队领先。这场比赛陈长先 Kayaknya kena submission deh. 还有一个 Si yang bawa kamera. Wah, Yang merah. akhirnya dapat kan? Karena dia udah tahu kayaknya. 而且大家在这个位置可以看到，他们肌肉维度确实会非常好，而且这两个运动员 Agak jadi bagus banget. 是一个 Tetap nggak kalah ya. ganteng. Oke. Nah, seperti itu gambaran cuplikan kecil Iya. dari pertandingan siapa tuh? Xiong Susah namanya, Chen. Bang. Karena kesan pertama saya nyetel video ini, ya sedih dari Sedih, sama bahasa penerjemahnya. Apa mungkin kita persiapan pada saat nanti bulan Juni mungkin kursus singkat Mandarin mungkin ya gitu. Sama metode sempoanya. Bisa. Mudah-mudahan kita bisa ya. Iya. Amin. Sebenarnya sudah dilihat ya di Intipitif Pak ya. Siap, ya udah. Tadi mungkin ya tidak jauh berbeda ya dengan skenario nanti ke depan. Mungkin ya kita maksimalin di bawah, dengan kita perkuat di atas juga. Oh, Jadi ini semua main. 4-4-2 ya. Betul, 4-4-2. Jadi nanti striker yang maju. Itu ini apa ya? Ini apa ya? Kan kita bikin happy biar nanti Betul. kita ngerjain pada saat fight. Enjoy aja. Oke, Ronald, kalau nanti menang nih, ada nggak selebrasi gitu atau gimana itu? Pasti ada dong. Pasti ada. Aku selalu setiap aku menang aku punya selebrasi, Bang. Oh ada ya. Boleh tunjukin nggak nanti selebrasi seperti apa kalau pada saat menang nanti di WFL biar tahu tuh petarung Cina nih. Wah, gua punya selebrasi ini. Boleh. Tapi Coba tunjukin. aku punya inspirasi, aku suka Cristiano Ronaldo. Jadi aku buat selebrasi view gitu. Kayak gini. Shoo! Sambil loncat ya. Iya. Sekali Bang.
Shoo, gitu. Nah, buat teman-teman nih, kita semua minta doa dan dukungannya. Di bulan Juni nanti Ronald akan menghadapi petarung Cina yang namanya di bawah ini, ya kan? Sekali lagi. Bener. Bener susah. Nah, teman-teman, pada bulan Juni nanti kan Ronald akan menghadapi petarung WFL yang namanya saya nggak ngerti ya di bawah ini ya. Yeah. Saya belum kursus jadi ya agak sedikit susah untuk mengejarnya. Takut bebelit ngekelipet lidah saya itu. Yang nantinya kita akan membuat apa ya kayak selebrasi kemenangan gitu ya seperti apa. Kita akan tunjukin bertiga bareng-bareng ya. Apabila Ronald nanti menang, Amin. selebrasi seperti ini. 1, 2, 3. Aduh. Kenapa harus su gitu? Karena Ronaldo kan kayak gitu, Bang. Cristiano Ronaldo. Kepuasan lah ya. Setiap dia cetak gol, ya shoo, bahkan semua olahraga niru dia. Semua orang atlet-atlet olahraga dunia niru selebrasinya Ronaldo. Atau nggak pengen mungkin bikin trademark tersendiri gitu? Sebenarnya punya sih, cuman ya untuk kemarin-kemarin aku udah buatin begitu ya udah ngikutin aja. Terus aja. Terus ya. Kita maksudnya ya udah dijaga terus gitu. Karena memang saya fans sama Cristiano Ronaldo. Siapa tahu nanti bisa ketemu Cristiano Iya, Ronaldo amin, lagi, amin. jadi juara di dunia. Pada saat nonton, 300. ditonton. Wah, ini. Nah teman-teman, tidak terasa karena saking enaknya, saking akrabnya kita sudah di penghujung waktu podcast One Pride MA King Size New Pilihan Nikmat Para Juara. Kita akan bertemu lagi di podcast berikutnya. Kita tunggu di podcast King Size New Pilihan Nikmat Para juara.